yang terhormat Ibu Yati SPD NPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru Menteri Jakarta. Pertama kita menyampaikan tujuan yang pada kesempatan siang yang ini kita diberikan rahmat jadinya untuk bisa berkumpul, saling berbagi ilmu, saling menimba ilmu dari bersama. Nah, selanjutnya marilah kita untuk sholawat dan salam kita hibahkan kepada Nabi Abu kita Nabi Muhammad SAW yang kita akan menadani syafaatnya di akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini berlangsung dengan hikmat, dan saya sebagai pembicara acara untuk menyampaikan atas terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah untuk yang disampaikan oleh Ibu Sylvia Yulianis SPD, yang Ibu Ustazah Sylvia Yulianis SPD. Yang ketiga adalah sambutan dari kepala sekolah. Dan keempat adalah acara inti, yang mana acara inti pada siang hari ini adalah membedakan kegiatan kreatif yang akan dilakukan oleh Bapak Terhormat Bapak Guru Menteri dan lain-lain. Dan akhirnya penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah pertemuan pada siang sore ini kita buka dengan bacaan basmalah. Yang kedua, kita menghormati dari Ustazah. Mana tidak cepat bersama kita bisa mengambil hikmah apa yang dimaksud beliau akan kita gunakan ini kita ke depan. Kepada yang terhormat Ibu Yati SPD dan waktu Ibu Yati.
anaknya hanya melimpahkan emosi kita ke teman kita, tidak sadar malah membicarakan keburukan orang lain yang mungkin orang lain itu tidak suka ketika kita bicarakan keburukannya. Nah, jika keburukan tersebut adalah kenyataan, semuanya berubah. Dan ketika keburukan itu bukan kenyataan atau kebohongan, ternyata itu namanya berubah. Jadi mungkin biasanya ibu ya yang sering bicara malah bapak-bapak juga. Oh iya, saya nggak tahu kalau bapak-bapak seperti apa. Tapi biasanya ibu itu kan banyak bicaranya. Ketika orang banyak bicaranya, kadang tidak sadar apa yang kita bicarakan. Kita cuma ngobrol curhat, ternyata malah yang diobrolkan malah jadi jeleknya orang. Iya kan? Sering seperti itu. Biasanya itu terjadinya di ibu-ibu gitu. Dan ternyata dosanya besar sekali jika kita berubah. Ada yang bilang malah disamakan dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Dan itu tertulis di Al-Quran. Jadi surat Al-Hujurat ayat 12. Silakan dibuka. Ya, perempuan secara umumnya biasanya lebih banyak bicara daripada laki-laki. Ya, tapi memang ada juga, maksudnya tidak semua keburukan itu disebabkan menyebabkan itu. Mungkin ketika kita sebagai guru membicarakan anak didik kita banyak kekurangannya, banyak masalahnya. Ketika kita mungkin membicarakan anak didik kita dan kita membutuhkan penyelesaian masalah dengan anak didik kita, tidak bisa dilakukan. Selama tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau hanya untuk bicara saja, melimpahkan unek-unek, melimpahkan hal yang tidak enak di hati, maka itu sebagai beban. Jadi mungkin ketika kita merasa mulutnya begini-begini, yang kita ceritakan sebatas kewajarnya yang ingin kita selesaikan. Tapi kalau menyangkut yang lain-lain, ternyata yang keluarganya atau mungkin fisiknya atau yang lainnya, nah itu sudah ke arahnya yang tidak baik. Ya, mungkin kalau mereka katanya ya, jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin tidak banyak disampaikan karena saya sendiri juga mungkin masih ngomongnya masih banyak yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Saya juga mungkin pada Bapak Ibu kalau sering nggak sengaja boleh juga minta maaf juga. Nah, kalau saat gimana caranya minta maaf, mungkin tidak harus langsung dibilangin ke orangnya, saya malah nanti malah jadi permusuhan. Jadi mungkin bisa dengan cara ngomong ke orang lain, oh ternyata yang saya omongkan itu tidak benar atau bagaimana, menguji orang itu. Jadi dari saya mungkin sekian, mohon maaf jika masih banyak kekurangan semuanya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, kalau begitu semuanya mudah-mudahan itu bisa memiliki hikmahnya dari apa yang disampaikan Ibu Cynthia tadi. Suka tak suka kita pernah melakukan kurang ini juga barangkali begitu. Kalau kita ulangi itu seperti kita hilangkan. Kita coba bertanya itu sehingga kita cari posisi saja. Terima kasih Bu Cynthia. Mari kita nanti adalah di antara ini.
Baiklah, sekali lagi adalah kita yang akan adalah sambutan dari Bapak Ketua Ibu Imigrasi SPNPC kepada beliau waktu jadi dimulai dulu karena beliau minyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, siang ini kita akan mendengarkan tentang ini ya, bagian dari proses guru pemberani ya Bapak Ibu. Pak Ujang nanti akan berbagi kepada kita, berbagi praktek baik sebenarnya termasuk praktek baik itu. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah rabbil alamin, hari ini kita tahu bahwa sekolah kita sudah lulus SSK. Terima kasih kepada tim SSK. Jadi kayak nah sekarang ya Bapak Ibu tagihkan yang ini laporannya kepada saya supaya bisa segera ditindaklanjuti hasil penilaiannya ya Bapak Ibu. Monggo biar dulu ya ayah ya Bapak Ibu. Laporan. Oh iya tahu. Ya, saya tunggu laporannya. Kemudian teman-teman Bapak Ibu semua, untuk akreditasi pun saya tunggu juga belum laporannya. Tolong Pak Heri segera. Umar sudah oyak-oyak saya karena Pak Umar kok belum ada laporan akreditasi dan SSK. Biar segera karena ini sudah termasuk di akhir tahun, biar segera kita apply Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ada satu masalah yang segera harus diselesaikan. Nanti biar Pak Safik saja bersama tim yang kemarin outing kelas ke Masih Haji segera diselesaikan biar nanti biar Pak Safik dan tim yang menyampaikan dan segera dicari jalan keluar karena harus segera diselesaikan Pak Safik ya Pak Safik. Monggo nanti bersama tim pendamping segera dicari solusinya biar segera diselesaikan. Kemudian Bapak Ibu, ada satu PR lagi nanti tim kelas 9, mulai kelas 9 untuk outbound. SK segera tadi Bapak Ibu, karena Umar baru dapat di dinas, jadi diberi saja ke ruangnya Pak Okta. Bisa kalau ini pakai survei Bapak Ibu, karena kemarin sudah nyicil Pak Tokman kemarin sudah membantu survei bersama Pak Safik dan Bu Rumi. Kemarin survei tapi kita nggak boleh masuk ya Pak Tokman. Ya kita menolak Pak Kabul yang mabuk. Bu Rumi dan Pak Safik dan Bu Rumi yang mengecek, tapi ternyata kalau penelitian kami. Jadi segera ditentukan harusnya nanti koordinasi dengan Bu Rumi, kita dan tim wali kelas 9. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih dan sekali lagi saya tunggu laporan akreditasi dan laporan SSK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bertanya makasih, tolong tanyakan pada masing-masing ketua. baik, ini adalah dari Ketua Sekolah sambutan dari tim yang punya banyak baik, Bapak Ibu sekalian, waktu kita ada sore kita sampai pada acara inti yaitu adalah mengajukan kebiasaan baik menjadi positif kepada Bapak Ketua Sekolah yang sudah silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat
kita dapat berkumpul di yang 3 ini dalam acara kombel ya, dan kemarin memang saya minta untuk tugas yang pertama adalah tugas, yang kedua memang tanggung jawab kita semua untuk menjelaskan hal baik seperti itu. Ya. Salat malam kita aturkan kepada yang besar Nabi Muhammad SAW yang telah membukakan zaman yang biasanya terang benderang gitu, terang benderang. Kalau dulu berarti belum terang. Selanjutnya yang terhormat Ibu Yuniati SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Maju Jakarta, dan Bapak Ibu Guru Lipat, Bapak Guru Lipat SMP Muhammadiyah Maju Jakarta. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan juga bahwa guru penggerak itu terakhir besok ya, tanggal 27. Ya, yuk monggo yang mau berusaha menguji diri sendiri. Iya, awalnya memang Isa itu yang menjadi beban kita. Ada yang mengeluh, Pak, saya tidak bisa mengarang. Jangan mengarang, tulislah apa adanya. Pak, saya itu nggak bisa menuliskan, saya nggak ada motivasi atau apa. Iya, ya intinya apa yang Bapak Ibu Guru lakukan di sekolah silakan ditulis. Misalkan ini kan wakil kurikulum itu pasti banyak kegiatan yang bisa dikeluarkan di situ. Atau misalkan yang bukan Bu siapa? Bu Usman itu sebagai kepala perpus, dia udah galilah di situ seperti itu. Dan nanti memang ada ditanyakan itu selain yang ada di sekolah, nanti bisa disampaikan misalnya perawat kucing, menyayangi binatang itu juga termasuk. Atau misalkan di rumah ada kegiatan PKK seperti itu, atau di sekitar lingkungan, saya lupa juga saya masukkan. Jadi memang dari berbagai lini, tidak hanya sekolah. Nah, kalau Bu Erna itu bisa juga kegiatannya aktif sekali di Muhammadiyah, itu bisa dimasukkan juga. Jadi tidak mesti di sekolah seperti itu. Apalagi sekarang sudah Sarpras 3, nah itu pasti nanti bisa dimasukkan di situ apa kontribusinya, terus bagaimana yang dilakukan, tantangannya apa, itu sudah di sini saja. Jadi tidak usah dibuat-buat, seperti itu. Dan mungkin memang saya juga berpikir Pak Heri itu kenapa tidak lolos PISA, padahal beliau sangat hebat sekali ya dari segi penulisan dan dari segi wawasan, terus pengetahuan juga. Nah mungkin tantangannya Pak Heri, tantangannya mungkin saya itu jangan lupa di sini, saya itu di sini sudah hampir 6 tahun, 7 tahun ya, jadi mempunyai tantangan juga di sini. Bisa diceritakan berhubungan dengan guru yang masih muda, karena guru yang kita bilang senior seperti itu asik sekali. Kalau menulis tidak akan ini, tidak akan mencari kata-kata begitu. Dan memang mungkin yang Bapak Ibu Guru lakukan atau mau lakukan itu melihat saya, kok Pak Roman itu sibuk sekali ya, seperti itu, sampai jam segini. Mungkin bayangannya cuma itu saja, tapi baiknya banyak kok. Yang pertama memang mendapat ilmu. Saya tekankan di cerita saya, itu saya keluar dari universitas yang bukan pendidikan. Jadi saya tidak tahu apa itu namanya gaya belajar, apa itu namanya metode pembelajaran. Saya sampaikan di situ. Seperti itu. Ilmu itu yang paling penting. Yang kedua adalah teman. Nanti Bapak Ibu Guru akan melihat keluar teman-teman kita bagaimana di sana. Apakah sudah memang bagus, ada yang bagus, ada yang memang kasihan juga. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah ini bonus ya, tapi memang di Pak Bintang sudah ketawa itu tahu. Di Guru Penggerak itu setiap bulan ada namanya lokakarya. Lokakarya itu mengulang kembali materi-materi sebelumnya yang memang ada ganti uang pulsa seperti itu, ada gantinya. Jadi memang Bapak Ibu
guru yang lain mengeluhkan internet karena di sekolah belum ada internet seperti itu diceritakan dan memang itu diapresiasi oleh BPJT, itu diganti uang pulsanya. Jadi setiap bulan ada tambahan nominalnya. Nah kalau mau tahu silahkan ikut guru bergerak saja. Terus keuntungan yang lain memang janji-janji yang memang tidak pasti, seperti PPG langsung pemberkasan selesai atau besok ada lagi, tapi kan kita tidak tahu. Yang penting kita niatnya untuk mencari ilmu seperti itu aja. Gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini saya akan membagikan modul 1.4. Jadi saya baru selesai modul 1 karena ada 4 subbagian. Modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Yang 1.4 itu tentang budaya positif. Yang kalau di perkuliahan itu katanya 3 SKS ya Pak Edi, karena 39 slide itu banyak sekali. Nah nanti kita rangkum saja tentang budaya positif ini. Nah, yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini pendahuluan saja ya. Di sini ada makna disiplin dari bahasa Latin itu disiplin yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu bukan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini tidak KBBI ya, soalnya saya tadi cari KBBI-nya tidak seperti ini, saya sesuai apa yang disampaikan dari BPJT seperti itu. Terus kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sekarang makna disiplin ini kaitannya itu seperti kita patuh pada peraturan, tidak dari diri kita sendiri. Iya atau enggak? Iya. Misalkan kita tidak boleh telat, kita terbayangnya 7.10 sampai sekolah 7 harus jam 7. Nah itu peraturan yang kita bayangkan. Nah nanti kita akan bahas bagaimana cara agar kita itu dari hati kita sendiri, tidak karena dibuat peraturan. Ini bagi murid atau bisa juga bagi guru seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Sebenarnya banyak sekali, ada 6 organisasi yang menciptakan nilai-nilai universal, tapi untuk yang saya sampaikan hanya saya ambil satu. Nanti ada di akhir. Nah ini ada dari William Glasser pada teori kontrol 1944. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Tujuannya pasti baik ya. Ada juga yang tertumpangi dengan tujuan-tujuan lain, nggak apa-apa. Yang penting niatnya baik dulu seperti itu. Nah, ini nilai kebajikan universal menurut William Glasser. Yang kedua, menurut Gerson 98, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan membangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, apa itu motivasi intrinsik? Bahasa Indonesia pasti tahu. Saya Google ya kemarin tidak. Iya, benar sekali Bu Ayu. Ini sudah matanya Bu Ayu juga mungkin ada ya. Jadi motivasi yang berasal dari diri sendiri, yang intinya tidak ada paksaan dari orang lain ataupun lainnya. Tidak ada aturan, tidak ada perbuatan dari orang lain yang menyebabkan itu. Jadi murni dari diri sendiri. Itu adalah motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya pasti Bapak Ibu dulu sudah tahu ya nilai-nilai kebajikan yang ini ada 5, ada 6. Ada 6, yaitu adalah profil Pancasila. Kok kenapa Pak Romton kok melihat itu kok condong ke kurikulum merdeka ke hati ya? Karena memang landasannya itu.
yang dipelajari itu mungkin dari yang UAB mungkin beda, tapi hampir sama. Pak Rizky itu sama juga di PPB, hampir sama juga. Nah, ini ada 6 yang belajar universal: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berlaku mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebijakan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini pasti sudah dilakukan, dan harapannya itu dilakukan oleh peserta didik atau Ananda kita sudah dilakukan oleh Ananda kita. Bagaimana cara menemukan ini? Yaitu dengan yang sering kita lakukan, itu adalah P5. Mungkin saya juga mendapat ilmu baru di P5 di sekolah lain di Sylvia. P5 di sekolah lain itu kalau kita kan yang menentukan, kita buat modul, terus kita jabarkan pada siswa, oh ini apa seperti itu. Tapi ada sekolah yang memang membalik itu. Jadi kita menentukan temanya, tapi anak yang menentukan alurnya, besok mau ngapain, itu siswa yang menentukan. Itu juga membantu juga bagaimana cara melaksanakannya. Kok bisa anak itu mesti nggak itu. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah mungkin tidak cocok kita lakukan di sekolah kita yang anak-anak kita seperti ini. Tapi saya sendiri berusaha seperti itu. Nanti kita akan ada di materi hukuman. Nah, selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi oke, hukuman oke, penghargaan oke, restitusi apa? Nah, nanti kita akan bahas. Yang pertama itu adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Itu tujuan disiplin positif ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini kan ada aturannya. Misalkan menggunakan helm di jalan, itu banyak yang melanggarnya. Karena apa? Karena tidak dari diri sendiri seperti itu. Ada yang hanya memang, kok tidak ditilang polisi. Tapi kalau sudah dari diri sendiri, meskipun cuma 5 meter di jalan raya, itu masih pakai helm. Karena apa? Nanti keselamatannya ya kan? Iya, kan membahayakan keselamatannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini sering terjadi juga. Ini adalah pengaruh motivasi eksternal. Nah, saya melakukan ini, nanti saya dapat, kalau istilah di sekolah kita, makasih. Nah, itu sebenarnya juga tidak bagus juga. Motivasi kita harusnya, motivasi kita ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi, misalkan nih, kemarin saya oten ke Purwokerto misalnya. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan itu? Niat saya atau motivasi saya itu biar anak-anak tahu. Dan makasihnya bonus. Jadi tidak usah bonusnya dihitung, tapi niat motivasinya tidak. Motivasi utama. Nah, itu dia. Ya, tidak motivasi utama. Terus nanti masih memikirkan yang lainnya. Ya memang itu sudah tugas kita yang pertama. Yang kedua memang itu adalah sifat baik tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu menurut hadir. Merdeka itu apa? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau Bapak Ibu guru mempelajari modul-modul yang diberikan, itu butuh 1, 2, 3 kali itu membacanya. Karena kata-katanya itu tidak seperti yang saya harapkan, tidak seperti yang kita harapkan. Seperti ini, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bagaimana artinya? Ya, kita tidak terlepas dari perintah ya, aturan atau perintah, tapi kita juga harus bisa membawa diri kita sendiri. Nah, ini merdeka menurut hati. Oke. Ini adalah
ilmu yang sebenarnya kita tahu ya, tapi kita tidak tahu konsepnya, yaitu adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, hukuman sudah pasti ya, misalkan terlambat tidak dapat apa, atau terlambat diminta berdiri, itu hukuman. Nah, kalau di sini itu adalah dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ternyata bisa menghukum juga. Menurut Alfikon, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Sama sebenarnya hukuman dan penghargaan itu sama-sama istilahnya faktor eksternal tadi, tapi kan plus minus gitu. Tapi sama ini. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sudah berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Seperti itu. Terus apa yang penghargaan nggak boleh, hukuman nggak boleh? Apa yang menjadi jalan keluarnya? Nah, di sini ini masih lanjutan. Nah, ini adalah dampak dari pemberian penghargaan. Pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan merusak hubungan. Contohnya apa tuh? Ini mungkin tidak dilakukan oleh Bapak Ibu kuliah di sini. Misalkan Pak Adi mendapat guru terrajin. Oh, jangan Pak Adi, Bu Sylvia aja. Bu Sylvia guru terrajin karena berangkatnya 6:30 sudah sampai sekolah. Nah, itu diberi penghargaan. Pasti yang lain akan merasa, ini sebenarnya nggak bisa. Mesti ada menghibah tadi ya, menghibah kepada diri sendiri. Ya apa? Jadi penghargaan itu bisa merusak. Atau biasanya dapat hadiah. Jam tangan, padahal sekarang jam tangan saya rusak. Saya harusnya lebih rajin lagi sih. Nah, itu juga merupakan bisa merusak hubungan, tapi tidak dilakukan di sekolah kita. Saya yakin pasti saling mendukung ya. Tidak saling mendukung. Penghargaan menghukum, penghargaan menurunkan kualitas. Benar atau tidak? Contohnya apa? Misalkan kita cepet-cepetan ngumpul RPP. Nah, apakah kualitas, apakah kecepatan yang dilihat di situ? Harusnya kualitas kalau berita seperti itu. Tapi ada juga Bapak Ibu sering ini nggak nontonin Google Drive-nya teman-teman nggak? Nah, kelihatan nih. Jadi ada yang nonton kok jejak. Sini nontonnya nih. Terus beberapa hari lagi udah ganti. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu juga. Jadi hati-hati Pak Edi. Cepat itu belum tentu benar. Bisa dicek. Ada yang masih kosong sekarang ada. Bisa juga ada. Nah, aslinya ini ya. Jadi penghargaan. Nanti kan tanda tangan. Nah itu biar cepet-cepetan tanda tangan seperti itu. Atau nilai cepet-cepetan. Korporasi sudah sudah meninggal ada nilainya. Nah itu menurunkan kualitas. Sebenarnya sudah kita lakukan seperti itu. Tapi kalau tidak tahu konsepnya, saya sendiri tahu seperti itu. Penghargaan mengurangi kecepatan, nah jadi penghargaan memainkan kreativitas. Makanya kalau kita ngumpul cepet-cepetan itu tidak akan bagus karena apa? Ya udah yang diberikan selesai dikumpul dapat penghargaan. Kualitasnya nomor 2, lalu dulu. Ada juga yang mengganti, memperbaiki ya itu bagus. Tapi konsepnya seperti ini. Selanjutnya penghargaan tidak akan penghargaan mengurangi motivasi informasi. Ya, motivasinya sudah berbeda. Saya mengerjakan ini karena ingin dapat penghargaan itu tadi, dengan tanda tangan itu tadi. Nah, itu adalah dampak dari pemberian penghargaan. Sama dengan murid. Kalau kita memberi penghargaan, misalkan ada saya misalkan dulu awal-awal itu waktu HP itu
Iya. Oke, selanjutnya. Nah, bentuk suatu program kebajikan itu adalah apresiasi. Jadi yang bisa menggantikan nabi hukuman dan itu adalah apresiasi. Mengapresiasi, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan pada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi yang bisa menggantikan itu adalah itu tadi, apresiasi. Kadang saya juga itu sering belum mengapresiasi siswa ya. Cuma, oh ya, udah selesai, ini kalau udah selesai, ini udah apresiasi. Nanti pertanyaannya akhir aja. Terus ini adalah contoh kebajikan apresiasi. Kata-katanya berbeda, ada pemuda. Misalkan situasinya pada saat menolong murid baru di kelas. Oh bukannya kemarin saya perhatikan bla 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 bla. Nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali. Terus bisa di sifat kepedulianmu seperti ini. Terus rasa tanggung jawabmu seperti ini. Jadi memang dimunculkan nilai-nilai itu di dalam kelas dengan apresiasi itu. Jadi tidak perlu bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu harus ini. Tidak, dari siswa, dari peserta didik, dari anak-anak kita itu bisa kita apresiasi menggunakan nilai kebajikan tanpa memberitahu siswa anak-anak kita itu akan tahu, akan mengerti. Nah, ada dua. Yang di sini adalah kita lanjutkan mengenai hukuman atau konsekuensi. Oke, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Tak sampai. Apa sampai? Hukuman, benar sekali. Hukuman ya, kita centang dulu hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak Heri? Hukuman, oke. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman juga. Oke, yang 3 ya, kita dulu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke. Jadi kita bahas apa bedanya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu biasanya itu adalah ada diberikan saat itu juga, itu hukuman. Kalau konsekuensi sudah dibicarakan sebelumnya, atau memang hukuman itu biasanya menyakitkan dari siswa, disuruh keliling lapangan gitu. Tapi di sini ada memang yang ini nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Nah ini termasuk konsekuensi. Karena apa? Karena yang lain sudah berlari. Ini belum berlari, makanya diminta untuk berlari dulu, pemanasan dulu. Nah, seperti itu. Terus meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian. Nah ini juga menjadi perdebatan ya. Apakah itu hukuman? Apakah itu konsekuensi? Karena apa? Di aturan sudah jelas, sudah sepakat antara siswa dan guru bahwa kalau tidak memakai sepatu hitam nanti sepatunya saya sita. Kamu tidak menggunakan sepatu hitam. Kalau itu memang tidak menyakitkan siswa dengan cara yang bagus, itu memang konsekuensi. Tapi kalau dipermalukan di depan kelas, apalagi di forum seperti itu ada suatu hukuman. Jangan seperti itu perlakuannya. Oke, next. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman suatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi pilihan. Nanti ada seterusnya. Restitusi adalah pilihan seperti ini. Udah serangka. Oke, kita percepat ya.
Nah, ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, nah ini ada lagi perbedaannya, perilakunya, sistem tidak akan berjalan, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, kamu gini, ya, netral atau konsekuensi, apa peraturannya, kamu kan kamu melakukannya. Terus untuk restitusi, apakah yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan. Jadi bedanya itu adalah beda teori hukuman, teori konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sebenarnya banyak kasus kita yang bisa dijadikan praktek-praktek seperti ini, ya. Tidak memakai sepatu, keluar kelas, selama kita dan sebagainya. Nah, bagaimana cara agar menyebabkan kondisi bagi murid untuk memperbaikinya? Jadi bukan menghukum, bukan konsekuensi, tapi restitusi. Ini yang kita tuju seperti itu. Oke, ciri-cirinya ada 9. Belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa, menuntun melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, berfokus pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, ini kalau dibahas 2 jam selesai. Oke, kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan? Ada jawabannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa keyakinan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan karena lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi bedanya peraturan dan peraturan sekolah. Ada kesepakatan kelas, ya loh. Bapak Ibu sudah membuat ya, kesepakatan kelas. Ada namanya sekarang tambahannya dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang dimulakan nilai-nilai tadi, bertanggung jawab, saling menghormati. Jadi tidak boleh membuli teman. Keyakinan kelas sama saling menghormati sesama teman. Ya sebenarnya umum sih, lebih umum, tapi lebih enak sih. Oke. Nah, misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelasnya? Bertanggung jawab. Jadi siswa bertanggung jawab apa yang dilakukan seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin benar. Dilarang melakukan kekerasan, saling menghormati, menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba, menyayangi diri sendiri juga. Terus bergantian atau menunggu giliran, saling menghormati juga. Gunakan masker, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan juga. Jadi ada keselamatan, saling menghormati. Jadi itu yang dimaksud di sini, keyakinan kelas atau keyakinan yang tujuh. Dan nilai-nilai ada di situ. Nah, ini adalah ya, di sini adalah peraturan kelas, keyakinan kelas. Nanti akan membentuk suatu lingkungan positif. Kalau sudah bentuk suatu lingkungan positif, nanti akan ada namanya budaya positif seperti itu. Oke, kebutuhan dasar manusia kita lanjutkan. Manusia memiliki kebutuhan masing-masing. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, kekuasaan atau penguasaan. Nah, harusnya 5 ini dimiliki oleh peserta didik atau anak-anak kita. Banyak yang bilang kebutuhan dasarnya pasti tidak terpenuhi, makanya anaknya nakal. Bisa juga. Yang pertama bertahan hidup, survival. Survival. Maaf, bahasa kita. Berarti nggak ngapa Pak. Oke, survival, bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan dasar kita. Mencapai
makan, mencari tempat tinggal, bertahan hidup. Kalau itu tidak terpenuhi, tidak akan merasa senang, tidak akan ada rasa kasih sayang, tidak ada rasa kekuasaan, tidak ada rasa bebas. Seperti itu bertingkat. Nah, ini adalah 5 pembelajaran dasar yang memang harus dipenuhi. Siswa pun juga seperti itu. Saya itu setengah 4 ada nah, 5 posisi kontrol. Nah, ini yang pernah saya utarakan ke Bu Vina ya. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ada 5 posisi kontrol, yaitu adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang paling bagus adalah manajer. Apa kegunaan posisi kontrol ini? Adalah saat kita menyelesaikan suatu masalah. Bisa di ini sendiri ya. Guru berkata hasilnya kaitannya dengan dunia berkualitas, murid berkata dampaknya pada murid. Jadi kebanyakan kita pada murid kita atau saya itu adalah penghukum. Mas, kakinya harus penerima. Maksudnya menggunakan ini. Mas, kalau kakinya di atas, salah atau enggak? Iya, itu dia. Jadi sebenarnya, ya kita nggak apa sih. Tapi kita tahu teorinya gitu ya. Ada teori penghukum, ada membuat orang bersalah, ada teman. Kalau dipanggil kan kita menyelesaikan masalah. Mas, ini orang tua. Memang itu nggak tua. Membuat merasa bersalah. Itu suatu teori kontrol juga pada siswa. Terus teman itu agak friendly kan sama. Mas, kamu ngapain tuh di rumah? Mas, apa teman? Terus pemantau. Mas, tahu perantaranya? Pemantau itu. Nah, yang paling bagus adalah manajer. Apa yang kamu yakini, Mas? Ini dijualin. Saya pernah mengatakan bahwa susah. Membuat anak merasa bersalah itu susah. Kalau nggak ada sistem, Mas, kamu kan salah.
saya nggak merasa bersalah sampai berapa menit. Ya karena memang tidak di skenario gitu, waktu itu Adit sama Opi. Terus ini, kalau penghukum, kebanyakan kan kita menunjuk, mengerti dan berbicara keras. Berbicara keras itu seperti ini. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini yang mengatakan ini merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar-benar melakukan ini. Dan ini bisa juga manajer. Ayolah melakukan diri bapak. Itu bisa teman juga, bisa ini. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah, ini kata-kata yang mencerminkan tadi. Kamu selalu yang paling akhir. Nah, tapi tergantung kita bacanya ya. Kamu selalu yang paling akhir. Lalu penghukum. Kalau mas, kamu itu selalu yang paling akhir. Beda situasi. Tapi emosi memang susah ya. Susah banget. Nah, nanti saya cerita lama ini nggak selesai. Oke. Segitiga restitusi. Nah ini nggak usah itu biasa ya. Ada 3, yaitu adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi yang dilakukan saat menyelesaikan suatu masalah dengan siswa. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa toh? Nah, itu. Jadi kita membuat anak itu tidak merasa salah banget, merasa gagal karena berbuat salah dan disitu berada di itu. Tidak ada manusia yang sempurna mas. Pak Roman dulu juga saya pernah bolos, tapi ya nggak setiap hari. Dia kan pernah itu sekali. Ya karena manusia tidak ada yang sempurna. Kita masih bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak itu tertarik untuk mengetahui siapa yang benar. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Nah ini divalidasi kebutuhannya apa? Jadi biasanya anak-anak yang melakukan seperti itu butuh suatu kebutuhan yang mana tidak terpenuhi. Kayak Opi itu kasusnya utang sama Hari atau Dika, terus sama Dika sama Ika itu ditagih, tapi ditagih ke rumahnya membawa teman-temannya sepeda motor 2 berboncengan 3. Itu mau ke kampung, akhirnya apa? Ditangkap polisi sebenarnya. Beneran, jadi tidak memang sudah saya sebut karena kalau sudah ditangkap polisi, dibawa ke polsek, Opi dipanggil, diselesaikan di situ. Orang tuanya dipanggil juga. Nah, itu kemarin yang saya tanya, jadi saya gimana kok bisa utang? Iya, beli barang di Dika, tapi yang beli itu temannya. Jadi Opi itu perantara. Tapi Opi mendapat untung, harganya 50 dijual 80. Uangnya buat apa? Buat beli ikan pak, buat usaha ikan. Oh iya, kalau memang itu yang terjadi ya masalah diserahkan juga. Opi itu sudah nyicil tiap hari, tapi ya itu tadi tidak selesai. Karena tiap hari berapa kalau 80.000? Oke, lanjut. Yang lain adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah penulisan yang terakhir. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia. Nah ini apa namanya? Ditanyakan nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Misalnya sudah membuat keyakinan keras ya, saling menghormati itu lagi. Kan tidak boleh. Kemarin kita sudah sepakat keyakinan apa yang kita sepakati. Nah, itu adalah keyakinan keras. Nah mungkin ada pertanyaan tentang yang saya sampaikan kurang jelas, nanti pertanyaannya Pak beri biar bisa dibaca-baca. Kalau yang asli ya apa? Ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada? Tidak ada? Mas Amin mau bertanya ya? Oh, udah bisa ya? Masih pengen apa? Gak apa-apa namanya bisa gak apa-apa, tapi niatnya sudah benar ya. Oke, nanti saya akan mengirimkan refleksi melalui Google Form nih. Nanti saya akan sampaikan seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.